Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masyarakat madani. Apa sih itu masyarakat madani? Masyarakat madani adalah masyarakat yang hidup dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, demokrasi, dan keadilan yang terorganisasi dalam suatu tatanan sosial yang berlandaskan pada hukum dan norma. Dalam konteks sejarah Islam, masyarakat madani berujuk pada tatanan kehidupan masyarakat di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, di mana nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan perdamaian diterapkan. Oh my God! Wow! Adapun karakteristik masyarakat madani, yang pertama, supremasi hukum. Hukum menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Tidak ada pihak yang kebal hukum, baik individu maupun lembaga pemerintah. Adanya jaminan terhadap perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau status sosial. Dan yang kedua, keadilan sosial. Distribusi sumber daya secara merata untuk mengurangi kesenjangan sosial, kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti kaum miskin, anak-anak, dan lansia. Dan yang ketiga, pluralisme dan toleransi, pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan pandangan hidup. Tidak adanya pemaksaan, kehendak, atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Adanya ruang dialog untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dan yang keempat, partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki kebebasan dan dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan baik di tingkat lokal maupun nasional. Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi wadah aspirasi publik seperti LSM, organisasi profesi, atau komunitas lokal. Dan yang kelima, kebebasan berpendapat dan media yang independen. Hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Media menjadi alat penyebar informasi yang bebas dari tekanan atau sensor pihak tertentu. Adanya transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan yang keenam, kesadaran kritis. Masyarakat memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menilai kebijakan pemerintah atau kondisi sosial secara kritis, tidak mudah terpengaruhi oleh propaganda atau berita palsu yang sering juga disebut dengan hoax. Dan adapun komponen masyarakat madani, diantaranya yang pertama, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, memperjuangkan kepentingan publik, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah. Dan yang kedua, media massa. Media yang independen dan bertanggung jawab membentuk opini publik yang sehat dan mendidik. Media berperan sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dan yang ketiga, organisasi masyarakat sipil atau disebut juga dengan OMS. Berbagai kelompok yang terdiri atas komunitas lokal, organisasi beragama, hingga forum diskusi yang menjadi wadah aspirasi masyarakat. Dan yang keempat, sektor akademik. Institusi pendidikan yang menciptakan masyarakat berpendidikan dan berwawasan kritis. Oke, baik. Di sini
bisa kita simpulkan bahwa masyarakat madani adalah gambaran ideal tentang masyarakat yang harmonis, adil, dan demokratis. Dalam implementasinya diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya lainnya untuk menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.